nanti jadi inilah, jadi apa namanya, tuduh-menuduh nggak jelas, karena kalau itu kan panjang ceritanya. Mendingan nanti kalau ada data saya serahkan ke APH, biar APH yang jalan, kan lebih nyaman. Kalau saya yang bilang nanti apa macam-macam ceritanya kan, apa, bisa itu kan warisan Pak, itu kan anu Pak, ribut-ribut, jadi udah lah, kita nggak usah ngomong itu lagi, masalah baru dari saya. Kalau di state gini Bapak Ibu sekalian, pada saat saya ditugaskan di Kementerian PU, saya harus berpikiran positif, harus wajib. Ya betul, tugas saya cuma satu, nggak banyak, bukan bangun jembatan, jalan enggak. Tugas saya bersih-bersih, teman saya berpikiran satu, bahwa masih banyak sekali orang di PU itu yang baik, masih banyak, yakin saya, aku yakin saya. Ya kan? Ya, tadi saya kasih contoh kan, kalau nggak ada orang baik di PU kan nggak mungkin tuh ada laporan ke kejaksaan oleh Bu Sekjen sama Bu Dirjen, nggak mungkin. Kan nggak mungkin ibu-ibu berdua ini membawa surat kosong kepada Kejaksaan Agung, nggak mungkin. Itu kan pasti hasil kerja-kerja orang-orang PU juga, hasil kerja-kerja tim di Inspektorat Jenderal juga, orang-orang yang masih kita anggap sebagai orang baik. Jadi kalau tadi Pak Kumbang yang monitor itu mengatakan apa namanya, orang itu aja, ya nggak bisa bilang begitu juga Mas. Ya memang di dalam beberapa kesempatan memang Bu Ijen itu mengatakan memang ada budaya koruptif dan permisif di semua, hampir di semua UNOR. Ya tinggal diperbaiki sistemnya aja kan, tinggal diperbaiki sistemnya, dikasih tahu gitu kan, dan dikasih deadline. Jadi misalnya gini, yang paling sering ditemui itu udah paling gampang adalah misalnya makan siang ini kecil ya, kecil-kecil aja, yang kecil-kecil gitu. Makan siang itu kan sebetulnya sudah masuk ke dalam bagian daripada gaji kita, masuk rekening, kan? Tapi masih juga minta dilayani oleh negara di tempat kerja gitu. Itu sebetulnya korupsi. Nanti kalau nggak ditegur, nggak dikasih tahu, saya dulu nggak tahu dari begini dulu gitu, nah tinggal ditegur, dikasih tahu, ini salah, nggak boleh lagi ya. Lalu kerjain lagi, besok lu masuk saya kandangin ya, kayak gitu lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua ini saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya maunya kalau memang eselon 1 salah, ya eselon 1 masuk penjara gitu. Bukan kemudian kalau eselon 1 salah, dibuang ke eselon 2, dibuang ke eselon 3, atau dibuang ke eselon 10 gitu. Eselon 10 ini masuk penjara, itu nggak boleh. Itu akan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi-generasi muda PU. Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak-agak korslet sedikit otaknya ini. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3 secepat-cepatnya. Dan itu nggak boleh kan? Nah itu yang saya sekarang mulai gembar-gemborkan dari sekarang. Itu. Dan itu sudah ditujukan contohnya oleh Bu Sekjen dan Bu Ijen kemarin pada saat melaporkan ke APH. Nah kalau sudah di APH, yang mau ke APH-nya kan mau ngapain, kita juga nggak tahu gitu. Ya menurut saya mau ditanya ke APH-nya kan. Dan kemarin saya lihat sih ada tim dari Kejaksaan Tinggi DKI datang. Kenapa saya tahu? Karena mereka pakai baju itu kan, baju kebesaran mereka itu, saya tahu lah. Wih, siapa nih mau dihadirkan? Kalau ternyata enggak, mereka konsultasi. Tapi konsultasi apa? Ya saya juga nggak tahu kan, mereka konsultasinya masih tertutup. Konsultasi kemana? Ya konsultasi pasti ke tempatnya Bu Irjen atau paling nggak ke inspektur 6 khusus kan. Jadi ya nggak boleh Mas, nggak boleh kita sudon kepada seluruh PU bajingan semua, jangan begitulah, nggak boleh begitulah. Kita harus selalu berpikir, apalagi Kementerian PU ini kan salah satu kementerian tua, gitu kan. Wajib harus kita jaga marwahnya. Nanti yang Pak Sutarno bisa bangun dari kubur tuh kalau begini, jangan lah, nggak boleh gitu lah, nggak boleh. Saya yakin, saya tetap hakul yakin masih banyak warga PU yang tidak seperti itu, hakul yakin saya.